Perusahaan yang bekerja adalah perusahaan yang memiliki kepedulian dan visi untuk dunia. Oleh sebab itu, lakukanlah sesuatu yang Anda sukai. Ada batasan sosial di mana seseorang dapat menekan kebebasan orang lain untuk mengekspresikan diri. Dengan generasi orang muda yang berkembang pesat karena keberhasilan perusahaan mereka, ada peluang besar bagi banyak dari kita untuk memberi kembali lebih awal dalam hidup kita, dan melihat dampak dari upaya filantropi kita. Jika Anda tinggal di daerah yang tidak memiliki sekolah yang bagus, internet mungkin merupakan cara terbaik untuk mendapatkan akses ke banyak materi pendidikan. Hal yang sama berlaku jika tidak ada dokter yang baik. Internet mungkin cara terbaik untuk mendapatkan akses kesehatan. Membangun misi dan membangun bisnis berjalan beriringan. Hal utama yang menggairahkan saya adalah misinya, tapi kita selalu memiliki pemahaman yang sehat bahwa kita perlu melakukan keduanya. Mendirikan sebuah perusahaan sangat sulit, sebagian besar tidak mulus. Anda harus membuat keputusan yang sangat sulit, Anda harus memecat beberapa orang. Karena itu, jika Anda tidak percaya pada misi Anda, menyerahlah dengan mudah. Mayoritas pendirinya menyerah, tapi pendiri terbaik tidak menyerah. Saya berharap Facebook dan teknologi internet lainnya dapat membantu orang, sama seperti kami berharap dapat membantu mereka berkomunikasi dan mengatur serta melakukan apapun yang mereka inginkan setiap hari, tetapi saya tidak berpura-pura bahwa jika Facebook tidak ada, hal ini bahkan tidak mungkin. Tentu saja itu akan terjadi. Anda tumbuh lebih banyak ketika Anda mendapatkan perspektif lebih banyak orang. Saya hanya akan mempekerjakan seseorang untuk bekerja secara langsung untuk saya jika saya bersedia bekerja untuk orang itu. Saya benar-benar ingin membersihkan hidup saya, sehingga saya harus membuat sesedikit mungkin keputusan tentang apapun kecuali bagaimana cara terbaik melayani komunitas ini. Realitas virtual akan menjadi teknologi penting. Saya cukup yakin tentang ini. Orang-orang mengembangkan pesawat terlebih dahulu dan kemudian menjaga keselamatan penerbangan. Jika orang-orang fokus pada keselamatan dulu, tidak ada yang akan pernah membangun pesawat. Orang tidak peduli dengan apa yang Anda katakan, bukan. Mereka peduli dengan apa yang Anda bangun. Dan jika Anda dapat membuat sesuatu yang membuat hidup orang menjadi lebih baik, maka itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Ketika saya memulai Facebook dari kamar asrama saya pada tahun 2004, gagasan yang saya dan teman sekamar saya bicarakan sepanjang waktu adalah tentang dunia yang lebih terbuka. Jangan meremehkan diri sendiri, apapun yang Anda lakukan. Setiap orang memiliki perspektif unik yang dapat mereka bawa ke dunia. Buku memungkinkan Anda menjelajahi topik sepenuhnya dan membenamkan diri lebih dalam daripada kebanyakan media saat ini. Saya tidak sabar untuk lebih banyak mengubah pola makan media saya ke membaca buku. Banyak orang fokus untuk mengambil alih dunia atau melakukan hal terbesar dan mendapatkan sebagian besar pengguna. Saya pikir membuat perbedaan dan melakukan sesuatu yang keren adalah fokus secara intens. Saya merasa bahwa perusahaan terbaik dimulai bukan karena pendirinya menginginkan sebuah perusahaan, tapi karena sang pendiri ingin mengubah dunia. Ada banyak mesin sepanjang sejarah yang dibuat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang bisa dilakukan manusia.
Ada beberapa hal lain yang saya bangun ketika saya masih di Harvard, yang merupakan versi Facebook yang lebih kecil. Ada kebutuhan yang sangat besar dan peluang yang sangat besar untuk menghubungkan semua orang di dunia, untuk memberikan suara kepada setiap orang dan membantu mengubah masyarakat untuk masa depan. Skala teknologi dan infrastruktur yang harus dibangun belum pernah terjadi sebelumnya, dan kami yakin ini adalah masalah terpenting yang dapat kami fokuskan. Ada orang yang benar-benar manajer yang baik, orang yang bisa mengelola organisasi besar, dan ada orang yang sangat analitik atau fokus pada strategi. Kedua tipe tersebut biasanya tidak cenderung pada orang yang sama. Saya akan menempatkan diri saya lebih banyak di kamp terakhir. Ada perbedaan antara terobsesi dan termotivasi. Anda bisa menjadi sangat buruk dalam banyak hal, dan selama Anda tetap fokus pada bagaimana Anda memberikan nilai kepada pengguna dan pelanggan Anda, dan Anda memiliki sesuatu yang unik dan berharga, Anda bisa melewati semua hal itu. Anda tahu, Anda benar-benar tidak membutuhkan tim forensik untuk menyelesaikan masalah ini. Jika Anda adalah penemu Facebook, Anda pasti yang menemukan Facebook. Apa yang benar-benar memotivasi orang di Facebook adalah membangun hal-hal yang mereka banggakan. Begitu banyak bisnis yang khawatir terlihat seolah-olah mereka melakukan kesalahan, mereka menjadi takut untuk mengambil risiko apapun. Fungsi dari Facebook di dunia adalah memberikan suara kepada orang-orang dan menyebarkan ide dan rasionalisme. Facebook diposisikan secara unik untuk menjawab pertanyaan yang orang-orang miliki, seperti, restoran sushi apa yang akhir-akhir ini dikunjungi teman saya di New York dan disukai? Ini adalah pertanyaan yang berpotensi Anda lakukan dengan Facebook, yang tidak dapat Anda lakukan dengan hal lain, kami hanya perlu melakukannya. Enam tahun terakhir telah banyak coding dan fokus serta kerja keras. Tapi mungkin akan menyenangkan mengingatnya sebagai pesta dan semua drama gila ini. Dunia berubah begitu cepat, dengan barang-barang seluler dan platform yang berbeda bermunculan, saya pikir kemungkinan besar pesaing terbesar Facebook adalah seseorang yang belum pernah kita dengar. Apa artinya bagi kami adalah, kami harus benar-benar tetap fokus pada apa yang kami lakukan. Dulu masalahnya, seperti, Anda akan berganti pekerjaan, dan kemudian mungkin Anda tidak akan tetap berhubungan dengan semua orang yang Anda kenal dari pekerjaan lama itu. Hanya karena itu terlalu sulit. Tapi salah satu hal yang dilakukan Facebook adalah membuatnya sangat mudah untuk tetap berhubungan dengan semua orang ini. Di masa mendatang, saya pikir Anda ingin memotret seluruh pemandangan, sebuah ruangan, untuk dapat dipindahkan ke sana. Untuk dapat melakukan streaming apa yang Anda lakukan, secara langsung, dan membuat orang dapat berinteraksi di ruang itu. Di masa lalu, privasi itu baik. Saat ini orang ingin berbagi, orang menjadi lebih terbuka. Di dunia yang berubah begitu cepat, Anda dijamin gagal jika tidak mengambil risiko apapun. Dalam hal melakukan pekerjaan dan dalam hal belajar dan berkembang sebagai pribadi, Anda tumbuh lebih banyak ketika Anda mendapatkan lebih banyak perspektif orang. Saya benar-benar mencoba dan menjalankan misi perusahaan dan menjaga segala hal lain dalam hidup saya dengan sangat baik sederhana. Bergeraklah cepat, ambil risiko, tidak apa-apa untuk mencoba hal-hal yang besar. Anda lebih baik mencoba sesuatu dan tidak berhasil dan belajar darinya daripada sama sekali tidak melakukan apa-apun.
Google, menurut saya, dalam beberapa hal, lebih kompetitif dan tentu saja mencoba membangun Facebook versi kecil mereka sendiri. Hal terpenting adalah menjaga tim Anda sekecil mungkin. Hal utama yang dilakukan orang-orang di Facebook adalah mereka menggunakannya untuk berbagi dengan teman-teman mereka dan orang-orang di sekitar mereka, serta komunitas mereka, dan mereka menggunakannya untuk tetap berhubungan dengan orang-orang. Hal yang kami coba lakukan di Facebook hanyalah membantu orang terhubung dan berkomunikasi dengan lebih efisien. Hal yang sangat saya pedulikan adalah misinya, membuat dunia terbuka. Hampir semua kesalahan yang dapat Anda lakukan dalam menjalankan perusahaan, mungkin saya lakukan. Hari-hari di mana Anda memiliki citra yang berbeda untuk teman kerja atau rekan kerja Anda, dan untuk orang lain yang Anda kenal mungkin akan segera berakhir dengan cukup cepat. Memiliki dua identitas untuk diri sendiri adalah contoh kurangnya integritas. Ini adalah hal yang menyimpang, secara pribadi, tetapi saya lebih suka berada dalam siklus di mana orang meremehkan kita. Ini memberi kita keleluasaan untuk keluar dan membuat taruhan besar yang menggairahkan dan memukau orang-orang. Ini adalah komitmen kami kepada pengguna dan orang-orang yang menggunakan layanan kami, adalah bahwa Facebook adalah layanan gratis. Gratis dari sekarang. Itu akan selalu gratis. Kami menghasilkan uang dengan memasang iklan dan hal-hal seperti itu. Jika Anda benar-benar melakukan sesuatu yang Anda sukai, itu jauh lebih mudah dan membutuhkan lebih banyak tujuan. Kapanpun saya pergi ke kota baru, untuk membantu berada di zona waktu yang tepat, dan benar-benar mendapat kesempatan untuk melihat kota itu, saya suka berlari. Kami mencari orang-orang yang bersemangat tentang sesuatu. Di satu sisi, hampir tidak masalah apa yang Anda sukai. Apa yang benar-benar kami cari saat mewawancarai orang-orang adalah apa yang telah mereka tunjukkan inisiatif untuk dilakukan sendiri. Kami memiliki tujuan yang cukup ambisius untuk dunia. Apa yang menurut kami akan membuat web lebih baik? Apa yang menurut kami akan membuat semua bisnis yang terintegrasi dengan kami ini berjalan lebih efektif? Saya pikir jika kami tetap fokus melakukan itu benar-benar hal utama yang perlu kami lakukan. Kami benar-benar pada titik ini di mana kami dapat mengambil langkah mundur dan memikirkan hal-hal besar berikutnya yang ingin kami lakukan. Kami bekerja keras untuk membangun layanan yang dapat digunakan oleh semua orang, dimanapun, baik orang, perusahaan, presiden, atau organisasi yang bekerja untuk perubahan. Jika tidak ada yang rusak, berarti Anda tidak bergerak cukup cepat. Orang belajar dengan membuat kesalahan. Jika kita ingin mendapatkan pengaruh terbesar, cara terbaik untuk melakukannya adalah memastikan kita selalu fokus pada penyelesaian masalah yang paling penting. Jika Facebook adalah sebuah negara, itu akan menjadi yang ke-8 terpadat di dunia, tepat di atas Jepang. Jika Anda ingin bebas, atau ingin mempertahankan kebebasan untuk orang lain, Anda berdua perlu memiliki undang-undang yang mengatur agar orang memiliki kebebasan berbicara dan semua kebebasan yang mereka butuhkan. Anda juga perlu memiliki sistem pemerintahan terbuka di mana orang dapat memilih dan memiliki perwakilan. Jika Anda hanya mengerjakan hal-hal yang Anda sukai dan Anda sukai,
Anda tidak perlu memiliki rencana induk tentang bagaimana segala sesuatunya akan berjalan. Kemampuan untuk berbagi seluruh adegan dalam hidup kita akan menjadi hal yang berharga seiring berjalannya waktu. Keterbukaan pada dasarnya mempengaruhi banyak institusi inti dalam masyarakat, media, ekonomi, bagaimana orang berhubungan dengan pemerintah dan hanya kepemimpinan mereka. Ketika Anda ingin mengubah sesuatu, Anda tidak bisa menyenangkan semua orang. Jika Anda menyenangkan semua orang, Anda tidak membuat cukup kemajuan. Ketika Anda memberi orang kemampuan untuk tetap terhubung dengan semua orang yang mereka sayangi, dan Anda membuatnya agar mereka dapat mengekspresikan hal-hal baru tentang diri mereka atau dalam komunikasi dengan orang lain yang mereka sayangi, maka Anda baru saja membuka kemungkinan baru. Anda membuatnya sehingga orang dapat tetap terhubung dengan cara yang sebelumnya tidak mereka lakukan. Ketika Anda memberikan suara kepada setiap orang dan memberikan kekuatan kepada semua orang, sistem biasanya berakhir di tempat yang sangat bagus. Jadi, apa yang kami pandang sebagai peran kami, adalah memberi orang kekuatan itu. Konektivitas tidak bisa menjadi hak istimewa bagi orang-orang di negara terkaya. Kami percaya bahwa menghubungkan semua orang di dunia adalah salah satu tantangan besar bagi generasi kami, dan itulah mengapa kami dengan senang hati memainkan peran kecil apapun semampu kami. Lebih dari 4 juta bisnis memiliki halaman di Facebook yang mereka gunakan untuk berdialog dengan pelanggan mereka. Membangun misi dan membangun bisnis berjalan seiring. Membantu 1 miliar orang terhubung adalah hal yang luar biasa, merendahkan, dan sejauh ini hal yang paling saya banggakan dalam hidup saya. Memberikan pengalaman berbagi foto terbaik adalah salah satu alasan mengapa begitu banyak orang menyukai Facebook, dan kami tahu akan ada gunanya menyatukan kedua perusahaan ini. Orang tidak peduli tentang apa yang dikatakan seseorang tentang Anda di film atau bahkan apa yang Anda katakan, bukan. Mereka peduli dengan apa yang Anda bangun. Orang sering mengatakan bahwa lebih mudah untuk memprediksi keadaan 10-20 tahun yang akan datang daripada memprediksi bagaimana 3 tahun dari sekarang. Orang muda lebih pintar. Orang menunggu sampai akhir karir mereka untuk memberi kembali. Tetapi mengapa menunggu ketika ada begitu banyak yang harus dilakukan? Orang mempengaruhi orang lain. Tidak ada yang lebih mempengaruhi orang selain rekomendasi dari teman terpercaya. Rujukan terpercaya memengaruhi orang lebih dari pesan siaran terbaik. Arahan terpercaya adalah cawan suci dari periklanan. Orang akan selalu menginginkan cara yang lebih imersif untuk mengekspresikan diri. Jadi, jika Anda kembali 10 tahun yang lalu di internet, sebagian besar yang dibagikan dan dikonsumsi orang adalah teks. Sekarang banyak dari itu adalah foto. Saya pikir, ke depannya, banyak yang akan menjadi video, semakin kaya dan kaya. Menurut saya video adalah tren besar, hampir sebesar seluler. Menurut pengalaman saya, setiap orang akan memiliki pandangan berbeda tentang tingkat pajak yang tepat, sehingga pemerintah perlu memberikan panduan yang jelas, yang sesuai dengan seperangkat standar internasional yang diterima oleh semua pemerintah. Menghubungkan dunia sangat penting, dan itu adalah sesuatu yang ingin kami lakukan. Itulah mengapa Facebook ada di planet ini.
Mengapa kebanyakan master catur berusia di bawah 30 tahun? Orang-orang mengira inovasi hanya memiliki ide yang bagus, tetapi banyak di antaranya yang bergerak cepat dan mencoba banyak hal. Pada keterlibatan, kami telah melihat bahwa pengguna seluler lebih cenderung menjadi pengguna aktif harian daripada pengguna desktop. Mereka lebih cenderung menggunakan Facebook 6 atau 7 hari dalam seminggu. Pekerjaan kami untuk meningkatkan privasi yang berlanjut hingga hari ini. Penting bagi pengusaha muda untuk memiliki kesadaran diri yang memadai untuk mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya hampir setiap hari adalah, apakah saya melakukan hal yang paling penting yang bisa saya lakukan? Perusahaan yang bekerja adalah perusahaan yang sangat diperhatikan dan memiliki visi untuk dunia, jadi lakukan sesuatu yang Anda sukai. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Saat ini web berada pada titik balik yang sangat penting. Hingga saat ini, default di web adalah bahwa kebanyakan hal bukan sosial dan kebanyakan hal tidak menggunakan identitas asli Anda. Kami sedang membangun menuju web yang defaultnya adalah sosial. Saat ini, dengan jejaring sosial dan alat lain di internet, 500 juta orang ini memiliki cara untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan dan agar suaranya didengar. Saat orang terhubung, kita bisa melakukan beberapa hal hebat. Mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, komunikasi. Kami memiliki kesempatan untuk mendekatkan orang yang kami sayangi dengan kami. Saya mencoba membuat dunia menjadi tempat yang lebih terbuka dengan membantu orang terhubung dan berbagi. Saya memulai situs ini ketika saya berusia 19 tahun. Saya tidak tahu banyak tentang bisnis saat itu. Saya melakukan semua hal di ponsel saya seperti yang dilakukan banyak orang. Saya ingin menunjukkan produk yang lebih baik daripada hanya berbicara tentang hal-hal yang mungkin kami lakukan. Saya hanya butuh 2 minggu untuk membangun versi pertama Facebook karena saya memiliki begitu banyak barang sebelum itu. Saya di sini untuk membangun sesuatu untuk jangka panjang. Yang lainnya adalah gangguan. Saya biasanya berpikir jika Anda melakukan hal-hal baik untuk orang-orang di dunia, itu akan kembali, dan Anda mendapat manfaat darinya seiring waktu. Satu-satunya daging yang saya makan adalah dari hewan yang saya bunuh sendiri. Saran nomor 1 saya adalah, Anda harus belajar bagaimana memprogram. Sangat penting bagi kami agar orang-orang memahami apa itu strategi dan bahwa pendekatan sebenarnya adalah membuat semuanya menjadi sosial, bukan membangun pendekatan vertikal. Saya tidak ingin berada dalam situasi di mana saya harus meninggalkan komitmen lain, atau lebih buruk lagi saya kasar, dan orang lain harus mendukung barang-barang saya. Saya berhenti membuat kode untuk Facebook beberapa waktu lalu. Saya tidak membenci siapapun. Winklevi tidak menuntut saya karena pencurian kekayaan intelektual. Mereka menggugat saya karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, dunia tidak berjalan sebagaimana mestinya bagi mereka.
Sederhananya, kami tidak membangun layanan untuk menghasilkan uang, kami menghasilkan uang untuk membangun layanan yang lebih baik. Seekor tupai yang sekarat di depan rumah Anda mungkin lebih relevan dengan minat Anda saat ini daripada orang yang sekarat di Afrika. Sejauh yang saya tahu, belum ada yang melakukan studi tentang ini, tetapi saya pikir Facebook mungkin menjadi tempat pertama di mana banyak orang keluar. Kami tidak menciptakan itu, masyarakat pada umumnya siap untuk itu. Saya pikir ini hanya sebagian dari tren umum yang kita bicarakan, tentang masyarakat yang lebih terbuka, dan saya pikir itu bagus. Seluler jauh lebih dekat ke TV daripada ke desktop. Semua teman saya yang memiliki adik-adik yang akan kuliah atau sekolah menengah, nasihat nomor satu saya adalah, Anda harus belajar bagaimana membuat program. Seorang pria yang membuat kursi baru tidak berutang uang kepada semua orang yang pernah membuat kursi. Seringkali para ahli, orang-orang yang seharusnya dapat memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, akan memberitahu Anda bahwa Anda tidak dapat melakukan sesuatu bahkan ketika Anda tahu Anda bisa. Dan seringkali teman-teman Anda yang memberitahu Anda bahwa Anda bisa melakukannya. Setiap aplikasi akan dirancang dari awal untuk menggunakan identitas dan teman yang sebenarnya. Tujuan saya tidak pernah hanya membuat perusahaan. Banyak orang salah menafsirkannya, seolah-olah saya tidak peduli dengan pendapatan atau keuntungan atau hal-hal itu. Tetapi bagi saya, tidak hanya menjadi perusahaan berarti tidak hanya itu membangun sesuatu yang benar-benar membuat perubahan besar di dunia. Tujuan kami bukan untuk membangun platform, namun itu harus melintasi semuanya. Triknya tidak menambahkan barang, itu menghilangkan. Tidak ada yang lebih mempengaruhi orang selain pujian dari teman terpercaya. Tentu saja, ujaran kebencian dan rasisme tidak mendapat tempat di Facebook. Temukan hal yang sangat Anda sukai. Teman saya adalah orang yang suka membuat barang keren. Kami selalu memiliki lelucon tentang orang-orang yang ingin memulai perusahaan tanpa membuat sesuatu yang berharga. Banyak hal seperti itu di Silicon Valley. Sungguh, siapa Anda didefinisikan oleh orang-orang yang Anda kenal, bahkan bukan hanya sekadar orang-orang yang Anda kenal, tetapi orang-orang yang Anda luangkan waktu bersama, dan orang-orang yang Anda cintai, serta orang-orang yang bekerja dengan Anda. Strategi kami sangat horizontal. Kami mencoba membangun lapisan sosial untuk semuanya. Pada dasarnya kami berusaha membuatnya agar setiap aplikasi dimanapun dapat bersosialisasi baik di web, seluler, atau perangkat lain. Sistem AI akan memungkinkan dokter untuk mendiagnosis penyakit dan merawat orang dengan lebih baik, jadi memblokir kemajuan itu mungkin adalah salah satu hal terburuk yang dapat Anda lakukan untuk menjadikan dunia lebih baik. Tujuan saya tidak pernah membuat Facebook keren. Memiliki dua identitas untuk diri sendiri adalah contoh kurangnya integritas. Misi kami adalah membuat dunia lebih terbuka dan terhubung. Kami melakukan ini dengan memberi orang kekuatan untuk berbagi apapun yang mereka inginkan dan terhubung dengan siapapun yang mereka inginkan, dimanapun mereka berada. Orang bisa menjadi sangat pintar atau memiliki keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung, tetapi jika mereka tidak benar-benar mempercayainya, maka mereka tidak akan bekerja keras.
perusahaan menghadapi beberapa risiko yang berbeda, baik itu pesaing atau lingkungan pasar yang berbeda. Tapi saya pikir orang terlalu fokus pada pesaing, dan tidak cukup pada eksekusi mereka sendiri.